ya, kabar baik bahwa Allah menjanjikan juru selamat. Dan di dalam perjanjian lama selalu itu berulang-ulang. Janji itu disampaikan Allah kepada nabi-nabi dan nabi-nabi memberitakan. Lalu di perjanjian baru, ya, bukti kabar baik itu nyata. Ya. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom Sobat Alpetra Ministry, apa kabar Anda semuanya? Tentunya tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, dan pastinya jaga kesehatan. Sobat Alpetra, di kesempatan kali ini kita mau membahas sesuatu yang sangat spektakuler. Waduh, apakah itu? Sebelum kita membahasnya, mari kita dengarkan sapaan dari Bapak Pendeta Heri. Ya, salam sahabat Alpetra, kita jumpa lagi bersama dalam rutin kita. Saya harap kita semua sehat, kita kuat, dan kita setia pada Tuhan Yesus. Semakin cinta Tuhan, cinta keluarga, dan kita juga menjaga kesehatan kita. Shalom. Selamat malam. Oke Bang, ini kita lagi mau bahas, ada kaitannya sih dengan yang kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya ya, atau pada episode sebelumnya. Bang, seringkali orang juga membuat seolah-olah Alkitab itu sebagai jimat Bang. Malah ayat-ayat Alkitab itu bukan hanya berupa kumpulan ayat jadinya, tapi berupa kumpulan mantra gitu ya. Kalau sakit ini nih ayatnya dibacain gitu. Terus kalau ini doa Bapak kami 70 kali gitu kan. Terus ada di Lukas itu ada doa Elizabeth, doa dari Maria gitu, dipakai itu Bang tuh. Nah kayak gitu Bang. Dan di Alkitab itu ada ininya, ada itunya, ada ilmunya, ada ilmu pengetahuannya, maksudnya ya, ada supernaturalnya. Seolah-olah jadi superbook Bang. Gitu ya. Buku yang sangat super gitu, lebih dari ensiklopedia lah, lebih dari kamus bahkan ya. Tapi sebelum Abang menjawab kenapa ini disebut superbook, saya ingin nanya dulu Bang, sebetulnya apakah Alkitab kita ini, sebetulnya bagaimana sih Alkitab ini Bang, bagi pandangan kita sebagai orang Kristen? Silakan Bang. Sahabat Alpetra, pemirsa dan pendengar dimanapun, dalam iman Kristen, Alkitab adalah firman Allah satu-satunya yang sudah dikanon secara tertutup, tidak lagi bertambah atau berkurang, karena menjadi standar setelah Bapak Gereja atau para murid-muridnya, murid Yesus, membuat dan mengumpulkan baik perjanjian lama, perjanjian baru, supaya tidak menjadi ancaman bagi kekristenan perdana. Ancaman dari heresi, bidat, atau ajaran palsu, sehingga bapak-bapak gereja menyusun, dan hingga sekarang Alkitab itu menjadi standar acuan dan juga pegangan bagi kekristenan. Tidak lain, hanya Alkitab. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, Yohanes 17 ayat 17, firman-Ku adalah kebenaran, ya, bahwa Yesus sang firman, ya, Allah yang menjadi sama dengan manusia, dan firman itu menjadi manusia, menjadi daging, dan satu-satunya, tidak ada lagi, ya, tidak ada sang firman lain selain Yesus sendiri. Dan disusun, dicetak, ya, dan menjadi pedoman acuan bagi kita hingga sekarang. Tertutup, tidak lagi ada firman Tuhan. Kalau ada yang mengklaim, baik itu dari orang atau kelompok yang mencoba menambahkan, bagi saya itu sudah penghinaan terhadap Tuhan, yang mana murid-murid Yesus sudah mengacu kepada tulisan-tulisan mereka dalam surat Roma
pasal yang kedua ayat yang ketiga, Iya. bahwa semua gereja di era itu mengacu kepada tulisan rasul, atau kepada surat di Efesus juga pasal 2 ayat 20 mengacu pada tulisan nabi perjanjian lama dan bertolak pada tulisan rasul yang berpusatkan pada Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di luar itu Injil lain, kata Paulus Iya. kepada jemaat di Galatia ya, atau Kolose. Jadi jangan pernah percaya apabila ada klaim-klaim orang yang mendapatkan pewahyuan ya, atau firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang sekarang menjadi Alkitab di tangan kita karena sudah dicetak, yaitu firman Tuhan Kejadian 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21, itulah firman Tuhan satu-satunya. Clear, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Ya. Iya Bang. Jadi intinya bahwa Alkitab itu betul-betul satu-satunya firman Allah ya Bang ya, yang tidak diragukan lagi. Ya, karena Yesus sendiri yang ngomong ya. Oh ya, dari Yohanes 17 ayat 17 tadi ya Bang ya. Rasul-rasul Yesus. Oh iya Bang. Dan juga dalam melalui proses kanonisasi kata Abang tadi ya, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Nah Bang, juga kita tahu Bang bahwa Alkitab itu katanya juga disebut kabar baik. Kenapa Bang? Padahal kan Alkitab ditulis juga tuh Bang, ada bunuh-bunuhan ya Bang ya, ada perjinahan misalnya antara Daud gitu sama selingkuhannya ya kalau zaman sekarang ya, mencintai istri orang gitu. Bagaimana bisa Alkitab disebut kabar baik untuk orang berdosa Bang? Sedangkan isinya kayaknya banyak juga tuh tentang dosa-dosa Bang. Berisi kabar baik karena Allah mengasihi manusia yang sudah berdosa dan tidak bisa, yaitu karena berdosa menyelamatkan dirinya, termasuk dengan usahanya atau kesalehannya, persembahan-persembahannya, selain Allah sendiri yang menyelesaikan. Itu sebabnya kabar baik itu, yaitu Allah mengutus putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, pribadi kedua ini ditunjuk oleh Allah ya sebagai yang sulung, ya, sebagai anak domba Allah, penebus, dan itulah kabar baik untuk menyelamatkan manusia berdosa ya. Siapapun manusia itu butuh kabar baik ya. 1 Timotius 2 ayat 5 ayat 6, untuk semua manusia, kecil besar, tua muda, laki-laki, perempuan, kaya miskin ya, semua manusia berdosa, tidak ada seorang pun yang baik, yang benar, semua sudah hilang kemuliaan Allah ya, dan Allah mengasihi orang berdosa. Allah tidak pernah mengasihi malaikat. Allah tidak pernah mati untuk malaikat, tapi pada manusia yang segambar yang diciptakan dengan Allah. Sehingga semua manusia justru ada yang menolak, ada yang menerima ya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11, dia datang tapi tidak ada yang mengenali ya. Di sana dikatakan bahwa dia datang kepada kepunyaannya, tapi tidak ada yang mau menerima dia ya. Malahan manusia yang mau menerima dia, itulah yang mendapatkan keselamatan, atau yang menerima pengampunan, atau yang dosanya dihapuskan sehingga namanya tercatat, tertulis dalam buku kehidupan Tuhan. Jadi Alkitab berisi kabar baik, sekalipun isinya tentang penciptaan, asal mula alam semesta, Kejadian 1, Kejadian 3, manusia berdosa, ya, dari Adam dan Hawa, lalu semakin berdosa, semakin menolak Allah, pasal 6 sampai pasal 9, cerita tentang seluruh bumi, dunia penuh dengan air, selama 40 hari Allah mendatangkan, sehingga air bah itu
bumi hanguskan ya dengan air dan hanya 8 yang selamat beserta binatang-binatang. Tetapi Allah sudah berjanji sebelumnya setelah manusia jatuh dalam dosa untuk menyelamatkan. Kejadian 3 ayat 15. Jadi kabar baik ya, kabar baik bahwa Allah menjanjikan juru selamat. Dan di dalam perjanjian lama selalu itu berulang-ulang. Janji itu disampaikan Allah kepada nabi-nabi dan nabi-nabi memberitakan. Lalu di perjanjian baru ya, bukti kabar baik itu nyata ya, dalam malaikat mengabarkan kepada gembala ya bahwa nanti telah lahir dan sudah lahir juru selamat di kota. Betul. Ya, juru selamat. Tetapi sekali lagi tadi yang saya katakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11, dia datang tapi tidak ada yang mau menerima ya. Nah, bagi yang mau menerima, Allah menyelamatkan. Yang tidak mau, Allah tidak akan mengakuinya sebagai anak Allah, sebagai milik Allah. Nah, itu sebabnya ini kesempatan nih, sahabat Alpetra. Ya, Alkitab sudah berisi kabar baik, terima dong kabar baik itu, ya. Iya betul. Jangan ditolak, jangan disebut saat ini tidak percaya, tidak mengakuinya. Bahkan dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9 ya, seperti itu. Mulai di ayat yang ke-8, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah, tidak mentaati Injil Yesus. Jadi siapa yang menolak Injil Yesus, Allah akan membalas lewat hukuman. Ya. Di ayat yang ke-9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan. Nah, Alkitab selain berisi kabar baik ya bagi mereka yang mau menerima Injil, maka dia akan diselamatkan. Alkitab juga menyebutkan siapa yang menolak Injil. Nah, itu di ayat 8 tuh, surat kedua Tesalonika ayat 8. Mereka akan mendapat hukuman. Nah, sahabat Alpetra, apakah Alkitab berisi kabar baik atau menakutkan? Kabar baik. Kenapa? Karena Paulus, 1 Korintus 15 ayat 3 ayat 4 ya, kabar baik itu, Injil itu Yesus sudah mati. Ya, sesuai kitab suci. Dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Nah, itu ayat 3 sampai 4 ya, 1 Korintus 15. Kabar baik kan, karena Yesus mati, Yesus juga bangkit. Betul. Untuk orang berdosa. Sahabat Petra, orang berdosa, betul. Saya orang berdosa, betul. Kita mau selamat, ya. Itu sebabnya jangan tolak Injil. Nah, kalau kita lihat banyak nih orang yang menolak Injil. Betul. Iya bang. Betul kan? Ya, bahkan menghina Yesus. Iya. Siaplah itu nanti murka Allah. Ya, tapi bersyukur kepada Allah ya, karena kita tidak mendapat hukuman. Roma 8:1. Nah, saya kira itu jelas. Oke bang, tadi seperti yang abang bilang ya, kan ini berita Injil itu terutama ya, Alkitab itu adalah kabar sukacita bang. Termasuk di Injil juga kan disebutkan ada kabar sukacita hari ini telah lahir bagimu juru selamat ya, tadi kira-kira gitu ya juga abang sampaikan. Kebetulan juga kebetulan lagi nggak ada yang kebetulan ya bang. Di bulan ini kan sudah mulai persiapan nih bang, mau Natalan nih ceritanya nih, bulan depan kan Desember biasanya udah sibuk-sibuk Natalan nih. Nah, Natal juga kan diambil dari Alkitab bang, dari Injil terutama. Nah, kalau misalnya betul Alkitab ini satu-satunya firman Allah, terus juga kabar baik yang tidak diragukan, tapi kenapa bang kok berita sukacitanya beda-beda bang di ketiga Injil, juga di Injil Yohanes malah nyaris sedikit ya bang tentang berita sukacita kelahiran Tuhan Yesus ini bang. Ya, keempat Injil, khususnya Injil Matius, Markus, dan Lukas, menceritakan tentang kelahiran Yesus sebagai bukti bahwa Allah mengutus putranya yang tunggal. Allah datang menjadi sama dengan manusia, tinggal di dunia ya,
dan sang firman itu, yaitu pribadi yang kedua, Iya. menjadi seperti manusia, menjadi sama dengan manusia. Iya. Matius dalam pasal yang kedua, Iya. Lukas juga dalam pasal yang kedua, Markus. Nah, Injil Yohanes tidak mencatat kelahiran Yesus, tapi menjelaskan secara teologis bahwa Allah menjadi daging, menjadi manusia. Arti Natal berarti kelahiran, ya, atau hadir Iya. di tengah-tengah itu, sehingga membuktikan bahwa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa hanya bisa diselesaikan oleh Allah sendiri, Iya, betul. yaitu lewat korban, ya. Ibrani pasal 9 ayat 22, pengampunan dosa hanya bisa dilakukan lewat pengorbanan, lewat korban, bukan dengan usaha manusia, bukan Ya. dengan kesalehan, bukan dengan persembahan, bukan dengan hidup moral, tidak, perbuatan baik, tidak, tapi dengan Allah sendiri yang menyelesaikan, yaitu lewat pengorbanan. Nah, itu sebabnya kabar baiknya itu, yaitu Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci untuk kita orang berdosa. Kabar baik, kabar baik. Karena kita yang seharusnya terhukum, kita yang seharusnya menanggung dosa, dan kita pasti mati, binasa, ya, ke neraka, tapi ada pribadi yang datang ke dunia, yaitu Allah mengutus putranya, sehingga siapa yang percaya tidak dikasih kabar baik, tapi kok justru mengikuti kegelapan, kehidupan yang gelap. Dan absurd, ya, atau yang menikmati kesia-siaan di dunia ini. Itu sebabnya terima Yesus tidak rugi. Meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak rugi dan tidak merasa buntung, ya, tapi kita untung, bersyukur, karena setelah mati ada kehidupan, ada jaminan, ya, yaitu di surga, tempat di mana Yesus berkuasa. Tapi karena kita menolak Injil, tadi yang dikatakan dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9, menolak Injil akan binasa. Mau sahabat Alpetra binasa, makanya terima kabar baik. Terima Injil. Di mana itu disebutkan di Alkitab, bukan di tempat lain. Alkitab satu-satunya firman Allah. Allah yang maha benar, Allah yang maha tahu, pasti dia berfirman di kitab yang benar. Allah yang maha kasih, Allah yang maha pengampuni, berfirman Alkitab atau di kitab yang benar, yaitu Yesus sang firman itu. Akulah kebenaran, kata Tuhan Yesus, ya. Sahabat Alpetra, baca deh Yohanes 17 ayat 17. Siapa yang mengatakan demikian selain Yesus sendiri? Akulah kebenaran. Bahkan di pasal 14 ayat 6, akulah kebenaran dan hidup. Ditambah hidup lagi. Jalan kebenaran, hidup. Benar, hidup lagi. Hidup kekal lagi. Kabar baik, ya, kabar baik. Nah, ini ada kabar baik, tapi maunya kabar buruk. Nah, ironis kan? Begitu, ya. Iya sih. Makanya kan suka ditanya, mau kabar baiknya dulu, mau kabar buruknya dulu. Saya nggak mau kalau yang buruk-buruk, karena maunya kabar baik aja. Ya Bang. Nah, tapi Bang, gimana Bang dengan tanggapan Abang mengenai ada yang bilang Alkitab itu udah nggak murni katanya Bang, itu tulisan manusia kan? Kalau menurut saya sih bukan tulisan manusia, ya, dicetak sama mesin itu. Mesin bercetakan. Ini gimana Bang tanggapannya Bang? Ya, sering kita dengar bahwa Alkitab sudah usang, sudah tidak lagi diterima di zaman teknologi IT atau globalisasi. Kenapa? Karena tidak passion, tidak logis, ya, karena di dalamnya ada mujizat, di dalamnya ada hal yang bertentangan dengan rasio akal sehat, ya. Padahal Alkitab sepanjang
Kejadian sampai Wahyu, Sia diciptakan setelah alam semesta, langit bumi, cakrawala dan sebagainya, sampai manusia jatuh ke dalam dosa, lalu Allah berjanji untuk menyelamatkan, mendatangkan juru selamat Mesias, sampai pada penutupan babak akhir dunia atau bumi, ya, hancur, lebur, bintang berjatuhan, matahari tidak bersinar lagi, ya, merupakan bukti yang dimana hanya Alkitab satu-satunya bicara tentang pernyataan atau apokaliptik masa depan, yang dimana Yesus sendiri mengatakan dalam Matius pasal 24 tentang khotbah akhir zaman, ya, bahwa nanti akan ada banyak deru perang, penderitaan, kelaparan, ajaran palsu, nabi palsu, Injil palsu, ya, yang mengatakan Yesus ada di sini, Mesias ada di sini, ya, dan bahkan sampai kepada babak akhir dunia tidak lagi seperti yang kita rasakan sekarang, ya, rusak, hancur, bahkan semua tidak lagi seperti yang Tuhan ciptakan dan kita menikmati sekarang. Itu di Alkitab dilaporkan. Karena Alkitab berisi tentang pemberitahuan atau pernyataan dari Tuhan apa yang terjadi mendatang, masa depan. Juga Bang, ini ada juga yang menuduh ya, bahkan ya, bahwa kitab yang kita pegang ini, terutama buat kita yang di Kristen Protestan ya, itu katanya Alkitabnya nggak sah Bang, tapi ada kitab di Kristen lainnya yang lebih sah gitu Bang. Ini gimana Bang? Dibilang Alkitabnya kita itu katanya nggak sah Bang, nggak komplit gitu Bang, kenapa Bang? Ya, sejak Alkitab sebelum dikanonkan ada banyak heresi atau dari bidat yang mengatakan bahwa Alkitab bukan firman Allah karena mengandung kebencian Allah, di mana Allah memusnahkan manusia dalam Kejadian pasal 6 sampai pasal 9 dengan air bah, karena Allah Maha Kasih kok isinya menghancurkan gitu. Lalu Allah membunuh, ya, Allah melakukan rencana untuk membunuh manusia dan lain sebagainya. Disebutkan nama bidat itu adalah Marsion, karena Allah yang pembenci, Allah yang jahat, ya. Itu sebabnya Marsion hanya menerima dari 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru hanya Injil Lukas saja atau beberapa Injil yang dia terima, karena di situ menunjukkan Allah kasih, baik dan lain sebagainya. Nah, sampai masuk kepada era modern atau munculnya rasionalisme, humanisme, ya, sampai kepada zaman sekarang, Alkitab mulai direkonstruksi, artinya dirubah. Dan para bapak-bapak sarjana modern menyebutnya Alkitab wajib dikaji ulang, ya, yang memungkinkan secara rasio, ya, itulah yang diterima, memungkinkan secara humanis, itulah diterima, ya. Itu sebabnya Alkitab yang sudah usang bisa diperbaiki supaya diterima di zaman modern ini, ya. Yang diterima yang mana, ya, semua berubah-berubah, padahal Alkitab tidak pernah berubah. Yang merubah itu adalah para bapak-bapak sarjana modern, ya, termasuk para bapak liberal, ya, yang mereka mencoba mengaburkan. Nah, itu sebabnya sahabat Alpetra, supaya tidak terkecoh, tidak terganggu, ya, ikuti di mana kita berada di gereja, ya, ada program Bible Study, ikut di dalamnya, ya. Kalau pendetanya tidak mau mengadakan itu, ingatkan, ayo Pak Pendeta buat Bible Study, karena zaman udah semakin kacau nih. Nah, kalau masih ngeyel juga tuh, ya, ikuti Alpetra Ministry, lalu memberikan solusi yang sangat lugas, ya, terpercaya dan biblical. Mantap. Iya Bang, betul sekali Bang, ya. Jadi buat Sobat Alpetra, ya,
kasih tahu tuh sama apa saudaranya, tetangganya, teman di gerejanya ya. Hey, sudah di like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Kalau percaya sama Tuhan Yesus, berarti juga harus percaya sama Alkitab yang kita pegang gitu Bang. Ya, karena isi Alkitab yaitu kabar baik, yaitu Tuhan Yesus menebus ya, dan Tuhan Yesus mengampuni bagi yang mau menerima Dia ya. Kalau kita menerima Dia, maka kita diberi kuasa ya, kuasa sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Apakah Petra bisa membacanya itu, siapa yang menerima Dia diberi kuasa status anak Allah. Nah, sampai zaman sekarang ini kita butuh Alkitab ya. Alkitab itu adalah firman Allah, berisi Sang Firman ya. Sang Firman itu Yesus ya. Perjanjian Lama juga membicarakan, menceritakan tentang juru selamat yang dijanjikan, yaitu Yesus. Yesus ada dalam perjanjian lama ya, karena Yesus menyebutkan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, sebelum Abraham dia sudah ada. Bahkan ketika dunia diciptakan ya, Sang Firman ikut di dalamnya ya. Injil Yohanes 1 ayat 1 ya, atau Kejadian pasal 1 ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi di era sekarang ya, kalau kita tidak menerima Alkitab sebagai firman Allah, sama saja kita menolak Yesus, menolak Injil, dan akan mendapatkan berkaitan hukuman dari Tuhan dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9. Jadi Alkitab sendiri mengatakan, sahabat Alpetra ya, pemirsa, Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang menunjukkan bahwa tidak lain selain Alkitablah firman Allah. Seperti halnya juga tadi ada disinggung bahwa kalau kita mau tahu tentang misalnya Alkitab ya, tentang Alkitab itu ada tentang kabar sukacita di mana Tuhan Yesus lahir sebagai juru selamat manusia dari dosa. Juga itu nanti bisa Sobat Alpetra cari ya di playlistnya Bapak Pendeta Heri. Bang, lalu Bang, kalau gitu Bang, apa yang harus dilakukan oleh Sobat Alpetra terhadap Alkitab ini? Apakah hanya untuk dipakai untuk bantal tidur? Terus ada juga orang yang harus hafal gitu. Nah, ini gimana Bang? Ya, Alkitab tidak menjadi aksesoris atau hanya dipakai seminggu sekali di gereja, atau tidak dijadikan sebagai riset ya, dengan membaca, meneliti, selalu meyakini dan bertumbuh. Itu buktinya. Sebagai bukti bahwa yang kita baca itu adalah hidup ya. Karena berisi sejarah, karena berisi teladan dari tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham ya, dan juga di Perjanjian Baru seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Nah, kalau Alkitab tidak pernah disentuh, maksudnya dibaca, digumuli itu kan bisa menjadi riset, bisa menjadi penelitian dengan tetap percaya Alkitab adalah firman Tuhan ya. Bahkan para sejarawan juga menyebut semua terbukti ada di dalam Alkitab, hasil temuan arkeologi ya, penggalian terhadap para arkeolog ya, membuktikan bahwa sejarah yang dimuat di dalam Alkitab tentang kehidupan dalam peradaban bangsa ada sesuai dengan Alkitab. Dan mereka pun yang menolak Yesus
Alkitab dijadikan referensi utama dalam penelitian mereka, literatur, ya, media penting, termasuk non-Kristen menjadikan Alkitab sebagai ukuran referensi penting bagi mereka. Nah, kita orang Kristen tidak menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya dalam pedoman penuntun kehidupan. Bersiap kita akan liar, ya. Bersiap kita akan logout. Ya, atau pindah server. Janganlah. Ya. Nah, itu sebabnya ya gereja selalu menjadi peran penting dengan menawarkan banyak program untuk kita ikuti, ya, seperti tadi saya sebut komunitas sel atau sel. Betul. Ya, atau doa atau Bible study dan sebagainya. Ya, kalau memang kita tidak mampu membaca sendiri karena ada yang tidak kita paham dari segi istilah, simbol, ya, atau makna, apalagi historikanya, sejarah, ikuti kegiatan gereja, ya, ikuti dalam tayangan Alpetra Ministry yang juga memberikan dalam pendampingan terhadap kaum awam. Iya, betul. Oke, Bang. Sebelum menutup perjumpaan kita, mungkin ada yang mau ditambahin, Bang? Kan, Bang, kalau ada yang mau ditambahin. Ya, sahabat Alpetra, Alkitab